Buku Iblis Al-Azif. Bayangkan sebuah buku yang begitu penuh dengan kegelapan dan misteri hingga penulisnya sendiri dianggap gila. Buku Iblis Al-Azif yang juga dikenal sebagai Necronomicon konon ditulis oleh Abdul Al-Hazred, seorang penyair Arab yang hidup pada abad ke-8. Asal-usul Abdul Al-Hazred dan bagaimana ia bisa menulis buku ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah okultisme. Abdul Al-Hazred bukan sekadar seorang penyair biasa, ia adalah seorang petualang yang tak kenal takut, yang mengembara ke sudut-sudut paling terpencil dan berbahaya di dunia kuno. Dikatakan bahwa ia menghabiskan bertahun-tahun di gurun Arab yang luas dan tak berujung, tempat di mana ia mengklaim telah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan kuno. Selama pengembaraannya, ia belajar dan mencatat pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan pada masanya. Menurut legenda, Al-Hazred mengunjungi reruntuhan kota-kota kuno yang hilang dalam pasir, tempat di mana peradaban yang lebih tua dari Mesir dan Sumeria pernah berdiri. Di sana, ia menemukan teks-teks kuno dan inskripsi yang mengungkapkan rahasia alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di luar pemahaman manusia. Dikatakan bahwa di salah satu reruntuhan tersebut, ia bertemu dengan entitas yang memberinya pengetahuan gelap yang akhirnya menjadi dasar dari Al-Azif. Namun, bagaimana seorang manusia biasa bisa mendapatkan pengetahuan yang begitu mendalam tentang dunia gaib? Beberapa teori mengemuka menyatakan bahwa Al-Hazred mungkin telah menemukan portal ke dimensi lain, atau bahwa ia menerima wahyu dari makhluk-makhluk yang tidak terikat oleh batasan waktu dan ruang. Teori-teori ini semakin memperdalam misteri dan menambah aura mistis di sekitar figur Abdul Al-Hazred. Kehidupan Abdul Al-Hazred sendiri berakhir dengan cara yang misterius dan menakutkan. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia ditarik oleh makhluk tak terlihat di depan mata. Banyak saksi di pasar Damaskus meninggalkan tubuhnya terkoyak-koyak tanpa penjelasan yang masuk akal. Kisah kematiannya hanya menambah legenda dan ketakutan yang melingkupi buku yang ia tulis. Mengapa buku ini disebut Al-Azif? Al-Azif adalah istilah Arab kuno yang merujuk pada suara-suara malam yang dianggap sebagai jeritan setan atau bisikan roh-roh jahat. Nama ini sendiri sudah menunjukkan betapa gelap dan mengerikannya isi dari buku ini. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh dunia, meskipun selalu dibayangi oleh aura kutukan dan kegelapan. Selama berabad-abad, banyak yang mencoba menelusuri jejak Al-Hazred dan mencari kebenaran di balik kisah-kisah yang mengelilinginya. Namun, setiap upaya untuk mengungkap asal-usul sebenarnya dari buku Iblis Al-Azif selalu berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah Abdul Al-Hazred benar-benar berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain? Ataukah ia hanya seorang penyair gila yang dikejar oleh bayangannya sendiri? Hingga saat ini, misteri Abdul Al-Hazred dan bukunya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah okultisme. Isi buku dan ritual-ritual gelap. Isi dari buku Iblis Al-Azif adalah sebuah teka-teki yang membingungkan dan menakutkan, yang menggabungkan pengetahuan kuno dengan ritual-ritual yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Di dalamnya terkandung mantra-mantra dan ritual-ritual gelap yang konon bisa memanggil makhluk dari dimensi lain. Simbol-simbol yang rumit dan bahasa yang sulit dipahami membuat buku ini menjadi subjek penelitian dan spekulasi selama berabad-abad. Bayangkan sebuah teks kuno yang diwarnai dengan tinta merah darah, penuh dengan simbol-simbol aneh dan ilustrasi yang menggambarkan makhluk-makhluk mengerikan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Setiap halaman buku ini mengandung misteri yang semakin dalam dan semakin gelap, membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan bahaya yang tak terduga. Ritual-ritual yang dijelaskan dalam Al-Azif melibatkan komponen-komponen yang tidak lazim, seperti ramuan yang terbuat dari bahan-bahan langka dan berbahaya, serta tindakan yang menantang batas moralitas manusia. Beberapa ritual memerlukan pengorbanan yang mengerikan,
baik dalam bentuk nyawa manusia maupun makhluk hidup lainnya, untuk membuka pintu ke dimensi lain dan memanggil entitas yang bersemayam di sana. Salah satu ritual terkenal dalam buku ini adalah ritual panggilan Cthulhu, yang dikatakan dapat membangkitkan entitas kosmik kuno yang tidur di dasar laut. Ritual ini membutuhkan jimat-jimat kuno, mantra yang diucapkan dalam bahasa yang sudah punah, dan pengorbanan yang mengerikan. Dikatakan bahwa siapapun yang berhasil menyelesaikan ritual ini akan memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan, tetapi juga akan terjerumus ke dalam kegilaan yang tak terhindarkan. Selain itu, ada juga ritual penyembuhan Enggai yang konon dapat menyembuhkan penyakit dan memanjangkan umur. Namun, ritual ini membutuhkan bahan-bahan yang hampir mustahil didapatkan dan melibatkan komunikasi dengan entitas yang berbahaya. Banyak yang percaya bahwa harga dari ritual ini terlalu tinggi, dan mereka yang mencobanya seringkali berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada sebelum mereka memulai. Buku ini juga berisi mantra-mantra pelindung yang konon dapat melindungi pembacanya dari roh-roh jahat dan entitas yang berbahaya. Mantra-mantra ini, meskipun rumit, telah digunakan oleh para penyihir dan okultis selama berabad-abad untuk melindungi diri mereka dari bahaya dunia lain. Namun, ada juga peringatan di setiap mantra bahwa kekuatan yang mereka panggil tidak boleh dianggap remeh dan salah langkah bisa berakibat fatal. Di antara halaman-halaman buku ini terdapat juga peta-peta dan diagram-diagram yang menunjukkan lokasi-lokasi rahasia di seluruh dunia di mana kekuatan gaib dan portal ke dimensi lain dikatakan berada. Peta-peta ini telah memandu banyak pencari petualangan dan okultis ke lokasi-lokasi terpencil, tempat mereka berharap menemukan kekuatan atau pengetahuan yang tersembunyi. Namun, membaca dan memahami isi Al-Azif bukanlah tugas yang mudah. Banyak yang telah mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil memahami sebagian kecil dari apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam teks-teks kuno ini. Setiap halaman mengandung rahasia yang memerlukan interpretasi yang hati-hati dan pemahaman mendalam tentang simbolisme dan bahasa kuno. Bahkan para ahli pun seringkali terjerumus dalam kegilaan saat mencoba mengurai misteri di dalam buku ini. Apa yang membuat buku Iblis Al-Azif begitu menakutkan adalah kenyataan bahwa setiap ritual dan mantra di dalamnya tampaknya memiliki dasar kebenaran, meskipun tersembunyi dalam lapisan kiasan dan metafora. Banyak yang percaya bahwa buku ini adalah pintu gerbang ke kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia biasa, dan bahwa mereka yang berani membuka pintu ini akan dihadapkan pada kebenaran yang menakutkan dan tak terelakkan. Kutukan dan pengaruhnya pada pembaca. Banyak cerita tentang kutukan yang mengikuti siapa saja yang membaca buku Iblis Al-Azif. Dikatakan bahwa buku ini memiliki kekuatan untuk merusak jiwa dan pikiran manusia, menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kegilaan dan keputusasaan. Beberapa orang yang pernah membaca buku ini dilaporkan mengalami nasib buruk, kehilangan akal sehat, atau bahkan mati secara misterius. Kutukan-kutukan ini bukanlah sekadar cerita-cerita untuk menakut-nakuti. Mereka tampaknya memiliki dasar dalam kenyataan yang gelap dan menakutkan. Banyak laporan dari para pembaca yang mengklaim bahwa mereka merasakan kehadiran yang mengerikan setelah membaca buku ini. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak di sudut mata mereka, dan mimpi buruk yang tak berkesudahan hanyalah beberapa dari fenomena yang dilaporkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang berani membuka halaman-halaman buku ini? Beberapa orang yang mencoba mengungkap rahasia buku ini akhirnya kehilangan kewarasan mereka. Mereka yang terlibat dalam penelitian mendalam seringkali melaporkan perasaan terisolasi dan paranoia yang semakin meningkat. Ada yang mengaku mendengar bisikan-bisikan yang terus-menerus memanggil nama mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali mereka. Bisikan ini dikatakan datang dari makhluk-makhluk gaib yang disebut-sebut dalam Al-Azif, yang mencoba mengambil alih pikiran dan jiwa manusia. Lebih mengerikan lagi adalah nasib yang menimpa mereka yang mencoba menggunakan ritual-ritual dari buku ini.
banyak dari mereka yang mencoba mempraktikkan mantra-mantra dan ritual-ritual gelap ini berakhir dengan kematian yang mengerikan atau menghilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan, tubuh mereka terkoyak-koyak atau hancur tanpa penyebab yang jelas. Beberapa yang hilang tidak pernah ditemukan lagi, meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka dalam ketidakpastian dan ketakutan. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang peneliti bernama Dr. Thomas Reinhardt yang menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengurai misteri Al-Azif. Setelah mengklaim telah menemukan cara untuk memanggil makhluk dari dimensi lain, Dr. Reinhardt menghilang secara misterius. Laboratoriumnya ditemukan dalam keadaan berantakan, dengan simbol-simbol aneh yang dilukis dengan darah di dinding. Tidak ada jejak dari Dr. Reinhardt yang pernah ditemukan, dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang terkait dengan buku ini. Kutukan Al-Azif juga tampaknya memengaruhi siapa saja yang mencoba mempublikasikan atau mendistribusikan buku ini. Beberapa penerbit yang mencoba mencetak ulang buku ini mengalami kebangkrutan tiba-tiba, kebakaran yang menghancurkan, atau insiden-insiden lain yang tidak dapat dijelaskan. Ada yang percaya bahwa buku ini memiliki semacam mekanisme perlindungan yang mencegahnya disebarluaskan terlalu luas, menjaga rahasianya tetap tersembunyi dari mata publik. Ada juga klaim bahwa buku ini memiliki efek hipnotis yang kuat, yang membuat pembacanya merasa terikat dan terobsesi dengan isi buku tersebut. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari jawaban di dalam buku ini, mengabaikan semua hal lain dalam hidup mereka. Mereka yang terjebak dalam obsesi ini seringkali menjadi tertutup dan terasing, kehilangan kontak dengan realitas dan dunia di sekitar mereka. Apa yang membuat buku Iblis Al-Azif begitu menakutkan adalah kenyataan bahwa setiap halaman tampaknya mengandung kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Buku ini tidak hanya sekadar teks kuno. Ia adalah portal ke dunia yang penuh dengan kegelapan dan bahaya yang tak terbayangkan. Setiap kali seseorang membuka buku ini, mereka berisiko membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dalam menghadapi misteri dan kutukan yang menyelubungi buku Iblis Al-Azif, kita dihadapkan pada pertanyaan yang menakutkan. Apakah kita benar-benar siap untuk mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya? Atau apakah kita lebih baik membiarkan buku ini tetap tersembunyi dalam kegelapan, menjaga jarak dari kekuatan yang mungkin terlalu berbahaya untuk dipahami? Satu hal yang pasti, Al-Azif tetap menjadi salah satu artefak paling menakutkan dan penuh misteri dalam sejarah manusia.